Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Budi Utomo dengan NIM 24040 1221 Di sini saya hendak mempresentasikan laporan 1 sampai 8 dari mata kuliah praktikum radiologi dan radioterapi yang diampu oleh Bapak Zainal. Oke, langsung saja. Saya akan jendela. Baik, sebelumnya maaf Bapak Jainal, saya di sini laporan 1, 2, dan 3. Saya gabung menjadi satu laporan saja, laporan praktikum. Karena apa? Karena pada laporan ini, laporan 1, 2, 3 adalah tentang pengenalan alat-alat aja Bapak. Jadi saya menggabungkan semuanya. Jadi satu file ini, satu dokumen ini berisi laporan praktikum 1, laporan praktikum 2, dan laporan praktikum 3 yang menjelaskan tentang alat-alat yang ada pada praktikum ini. Oke, sebelumnya di sini tadi saya sudah menjelaskan laporan ini disusun untuk memenuhi laporan praktikum radiologi, diagnostik, dan radioterapi oleh beliau, dosen pengampu Bapak Zainal Arifin SSI, MSI, FMed. Oke, langsung saja tujuan dari percobaan atau praktikum ini yaitu diantaranya yang pertama itu untuk mengetahui dan menguasai jenis-jenis alat pada praktikum radiologi diagnostik dan radioterapi. Nah, selanjutnya ada untuk mengetahui prinsip kerja alat pada praktikum radiologi, diagnostik, dan radioterapi. Lalu ada untuk mengetahui prosedur kerja alat pada praktikum radiologi, diagnostik, dan radioterapi. Lalu yang terakhir tujuannya adalah untuk mengetahui fungsi alat secara benar pada praktikum radiologi. Oke, selanjutnya adalah dasar teori, di mana di sini saya mencantumkan beberapa dasar teori, di antaranya adalah yang pertama radiografi polimobile plus, di mana radiografi mobil plus adalah perangkat radiografi portable yang dirancang untuk melakukan pemeriksaan sinar X atau X-ray di lokasi yang berada tanpa memindahkan pasien ke ruang radiologi. Selanjutnya ada surveimeter atau surveimeter polimeter PM1405, di mana ini adalah alat ukur radiasi portable yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur radiasi pengion, terutama sinar gamma dan sinar X atau X-ray. Lalu ada selanjutnya itu adanya surveimeter PM1621A, di mana ini adalah alat deteksi radiasi pribadi yang dirancang untuk melindungi operator dari paparan radiasi berlebihan selama bekerja di lingkungan dengan sumber radiasi. Untuk selanjutnya ada meteran. Meteran di sini adalah alat ukur yang panjang yang sangat sederhana namun penting dalam praktik radiologi ini. Selanjutnya ada plat timbal, di mana plat timbal adalah material pelindung radiasi yang digunakan secara luas dalam prosedur radiologi untuk melindungi area tertentu dari paparan sinar X atau X-ray. Lalu ada apron, di mana apron adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk melindungi tubuh dari paparan radiasi selama prosedur radiologi. Selanjutnya ada stepwatch. Stepwatch yaitu alat bantu yang digunakan dalam radiografi untuk menyesuaikan pasien atau perangkat radiografi sehingga pencitraan dapat dilakukan dengan sudut posisi dan posisi yang optimal. Ada fotofilm, di mana di sini adalah eh, dalam konteks radiologi digunakan sebagai media untuk menangkap gambar yang dihasilkan dari paparan X-ray atau sinar X. Ada kolimator sklum, di mana kolimator ini adalah perangkat yang digunakan pada sistem radiografi untuk membatasi berkas sinar X hanya pada area yang diperlukan untuk pemeriksaan. Selanjutnya ada bimelamen tekstur, di mana ini adalah pengaturan pada mesin radiografi yang memungkinkan teknisi untuk menyesuaikan tekstur atau kualitas gambar yang dihasilkan dari paparan sinar X. Ada tubeside, di mana tubeside adalah komponen penting dari sistem radiografi yang menghubungkan tabung sinar X dengan sumber daya dan berfungsi sebagai pengarah berkas sinar X ke area yang dituju pada tubuh pasien. Selanjutnya ada piranha, di mana di sini adalah alat kalibrasi yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan radiografi.
Nah, di sini ada ketebalan timbal pada apron ada 0,2 mm di mana dengan PB memberikan pelindungan minimal mengurangi sekitar 75% paparan radiasi dan 0,35 mm PB pelindungan sedang. Nah, selanjutnya ada 0,5 mm PB yaitu standar tinggi yang dalam pelindungan radiasi mengurangi hingga 99% paparan sinar X dan radiasi. Lalu ada reaksi dan fungsi apron, yaitu apron timbal, LED apron. Ini dibuat dari bahan timbal atau pengganti timbal seperti bismut dan wolfram. Lalu ada tiroid site atau pelindung tiroid, di mana ini adalah alat pelindung leher yang melindungi kelenjar tiroid dari paparan radiasi. Ada kacamata pelindung radiasi atau LED glass, di mana kacamata dengan lensa yang terbuat dari kaca timbal atau bahan pengganti yang mampu menghalangi radiasi. Lalu ada sarung tangan timbal atau LED gloves, di mana sarung tangan yang memiliki lapisan timbal atau bahan pengganti timbal. Ada pelindung gonad salt, di mana pelindung yang digunakan di area panggul atau alat kelamin untuk melindungi organ reproduksi dari paparan radiasi. Ada breast shelf, di mana apron atau pelindung timbal yang dirancang khusus untuk menutupi dan melindungi payudara dari paparan radiasi. Sedangkan untuk metode pelatihan selanjutnya yaitu lokasi praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada Gunung Training Center Universitas Diponegoro. Lalu ada alat dan bahan, diantaranya tadi udah saya sebutkan, diantaranya ada radiografi mobile, X-ray mobile, ini gambarnya, ini survei meter tadi yang aku jelasin, ini gambarnya juga, ini survei meternya tadi yang aku jelasin juga, ini meterannya, ini plat timbal, ini apron. Apron tadi ada banyak ya, ada yang di leher, ada yang di payudara, dan ada di alat kelamin juga. Kalau ada stopwatch, foto film, masklum, film halaman stur, website, piranha. Nah, untuk cara kerja dari praktikum ini, yaitu praktikan diperkenalkan berbagai macam alat dan bahan yang ada digunakan untuk proses kalibrasi radiodiagnostik. Ya, ini, alat-alat tadi kita perkenalan. Lalu hasil dari pembahasannya di sini, kami dapat mengetahui beberapa alat dari eh, tiga praktikum pengenalan alat, yaitu pada hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat. Di mana ini adalah kegunaan-kegunaan dari survei metal. Alhamdulillah kami dapat mengetahui. Selanjutnya kita memasuki laporan keempat, yaitu tentang uji akurasi tegangan menggunakan piranha dan aplikasi Ocean. Oke, untuk tujuan dari praktikum ini yaitu untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tegangan yang terbaca pada alat ukur. Untuk dasar teorinya itu ada sinar X atau X-ray, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek sekitar 1 banding 10.000 cm yang mampu menembus berbagai material. Lalu ada proteksi radiasi, di mana proteksi radiasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi manusia serta lingkungan dari dampak negatif paparan radiasi. Lalu ada quality control. Quality control yaitu pada pesawat sinar E bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran tabung dan memastikan keselamatan serta kualitas radiasi yang dihasilkan. Lalu ada dosis radiasi, di sini adalah jumlah energi dari radiasi yang diserap oleh jaringan atau organ tubuh manusia. Nah, untuk metode penelitiannya, diantaranya ada lokasi praktikum. Lokasi praktikumnya berada di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Untuk alat-alat dan bahannya diantaranya ada radiografi mobile Polymobile Plus ini. Lalu ada survei meter polimeter PM1405, dosimeter piranha, meteran, laptop aplikasi LTI Ocean. Nah, untuk cara kerjanya itu hidupkan detektor. Lalu letakkan detektor radiasi di atas meja dengan posisi tegak lurus terhadap sebuah noda, katoda, dan kolimasikan lapangan penyimpanan seluas. Berikan polimeter faktor. Nah, ini hasil perhitungan dan pembahasan yang kami lakukan pada praktikum, di mana ini ada yang lolos dan tidak lolos. Nah, kesimpulannya, nilai uji konsentrasi dengan error maksimum KVP tidak boleh melebihi 10%.
terlihat hasil perhitungan pada tegangan 50 kVp, 81 kVp, dan 90 kVp di arus 50 mega ampere second yang lolos uji pada tegangan 64 kVp di arus 70 mas yang lolos uji. Oke, ini untuk daftar pustaka yang saya ambil dari dasar-dasar teori tadi. Saya ambil dari beberapa jurnal dan artikel. Selanjutnya, laporan kelima yaitu tentang pengukuran paparan radiasi lingkungan dengan survei meter. Untuk tujuan praktikum ini yaitu untuk mengukur paparan radiasi lingkungan eksternal menggunakan survei meter. Sudah saya teorinya seperti tadi sinar X sudah saya jelaskan, proteksi radiasi sudah saya jelaskan, sebelumnya ada hukum kuadrat terbalik atau inverse square law, di mana ini adalah prinsip hukum kuadrat terbalik yang menyebut bahwa intensitas radiasi akan berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber. Kalau ada survei meter adalah alat pengukur yang mampu memberikan informasi langsung mengenai laju dosis radiasi di suatu area. Nih, untuk metode penelitian lokasi praktiknya ada di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Bahannya ada grafi mobil polimer plus, survei meter PM 1621 meteran. Nah, untuk cara kerjanya sebagai berikut. Kalibrasi survei meter, siapkan radiografi mobil radiasi, pengukuran skala survei meter, nyalakan survei meter, mengekses sumber radiasi. Nah, untuk ininya terakhir yaitu matikan alat tadi. Itu untuk hasil dan pembahasan saya. Di mana di sini saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran pada 5 titik menggunakan survei meter, jarak terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat paparan radiasi. Oke, itu mungkin kesimpulan singkat dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-6 yang ini tentang uji kepojoran tabung sinar X atau X-ray. Tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung sinar X. Untuk dasar teorinya yaitu sinar X, saya ulangi lagi, sinar X adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, sekitar 1/10.000 cm, yang mampu menembus berbagai material. Kalau ada proteksi radiasi, saya jelaskan kembali, di mana adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi manusia serta lingkungan dari dampak negatif paparan radiasi berbahaya. Kalau ada hukum kuadrat terbalik, inverse square law, saya ulangi lagi, ya ini adalah prinsip hukum kuadrat terbalik, menyebutkan bahwa intensitas radiasi akan berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber. Kalau ada survei meter, saya jelaskan kembali, ini adalah alat pengukur yang mampu memberikan informasi langsung mengenai laju dosis radiasi di suatu area. Lalu ada interaksi sinar X dengan materi. Di sini adalah ketika sinar X berinteraksi dengan suatu material, proses ini terjadi saat sinar X ditembakkan ke bahan sasaran. Lalu ada hukum Lambert-Beer, di mana di sini adalah menjelaskan hubungan antara intensitas radiasi yang diteruskan melalui suatu material dengan ketebalan material tersebut. Ini untuk rumusnya, di mana I adalah intensitas radiasi yang keluar, I0 adalah intensitas radiasi yang masuk, dan X adalah ketebalan material, dan mu adalah koefisien penyerapan material. Lalu, ada pengukuran kebocoran sinar X dan keamanan radiasi, di mana di sini survei meter adalah alat ukur yang memberikan informasi langsung mengenai laju dosis radiasi pada suatu area. Nah, pengukuran ketinggian sinar X memastikan memiliki peran penting untuk tingkat paparan radiasi pada pasien dan tenaga medis tetap berada dalam batas aman. Nah, pengujian dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada radiasi sinar X yang bocor melebihi batas yang diperbolehkan. Untuk metode penelitiannya, diantaranya adalah lokasi praktikum. Di sini tetap di Gedung Training Center Universitas Diponegoro. Untuk alat dan bahannya, udah saya sebutkan di atas tadi. Saya ulangi lagi. Di sini ada radiografi mobile Polymobile Plus, survei meter Polymaster PM1405,
survei meter PM1621, lalu ada meteran. Nah, untuk cara kerjanya yaitu ada kalibrasi survei meter, siapkan radiografi mobile polymobile plus sebagai sumber radiasi, lalu pengaturan skala survei meter, nyalakan survei meter, lakukan expose untuk pengukuran kebocoran sinar X atau sinar X atau X-ray pada masing-masing posisi yaitu depan, kiri, kanan, belakang, dan bawah. Dan catat hasil pembacaan survei meter pada setiap posisi selama proses berlangsung. Untuk selanjutnya itu setelah ekspos selesai dan data kebocoran tercatat, dokumentasikan hasil pengukuran dengan mencatat pembacaan survei meter dan mengambil gambar atau video dari kamera yang diletakkan di dalam ruang ekspos selama pengujian. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada matikan alat. Ini untuk hasil dari praktikum kami. Di sini, di mana hasil praktikum menunjukkan bahwa peningkatan ketebalan plat timbal secara signifikan mengurangi tingkat kebocoran sinar X. Saya di sini dapat menyimpulkan dari praktikum ke-6, di sini adalah hasil uji kebocoran X-ray atau sinar gamma menunjukkan bahwa ketebalan plat timbal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat paparan radiasi di sekitar alat radiografi mobile. Nah, plat timbal dengan ketebalan 2,5 mm terbukti paling efektif dalam mengurangi kebocoran sinar X. Di sini, untuk dasar teori, saya mengambil beberapa dari jurnal dan artikel sebagai berikut untuk daftar pusaka yang saya ambil. Selanjutnya, yaitu laporan ketujuh tentang pengukuran densitas film dan ketebalan stepwatch. Oke. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan hubungan ketebalan stopwatch dengan densitas film. Untuk sinar X, saya sudah jelaskan tadi, gelombang elektromagnetik, terus ada proteksi radiasi, saya sudah jelaskan tadi, yaitu langkah-langkah untuk melindungi manusia serta lingkungan dari radiasi. Ada hukum kuadrat terbalik atau inverse square law yang sudah saya jelaskan tadi, di mana prinsip hukum kuadrat terbalik menyebutkan bahwa intensitas radiasi akan berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber. Ada survei meter udah saya jelaskan tadi, yaitu alat pengukur yang mampu memberikan informasi langsung mengenai laju dosis radiasi di suatu area. Ini prinsip radiografi, di mana radiografi merupakan metode pencitraan yang memanfaatkan radiasi untuk mengamati bagian dalam suatu objek. Teknik ini bekerja dengan mengarahkan sinar X atau X-ray atau sinar gamma ke objek di mana radiasi akan diserap secara berbeda tergantung pada ketebalan dan kerapatan materinya. Informasi yang dihasilkan direkap pada sebuah film menampilkan variasi kerapatan sesuai dengan tingkat penyerapan radiasi tersebut. Lalu ada densitas optik atau optical density (OD), di mana densitas optik adalah ukuran seberapa banyak cahaya atau radiasi yang diserap oleh sebuah film radiografik setelah melewati suatu objek. Lalu ada hukum Lambert-Beer, di mana di sini adalah menjelaskan hubungan antara intensitas radiasi yang diteruskan melalui suatu material dengan ketebalan material tersebut. Kalau ada interaksi radiasi dengan material, di mana sudah saya jelaskan tadi, saat sinar X atau sinar gamma berinteraksi dengan suatu material, terdapat tiga mekanisme utama yang dapat terjadi, yaitu ada fotoelektrik, hamburan quantum, dan produksi pasangan pada energi tinggi. Untuk metode penelitiannya di sini untuk praktikum ketujuh yaitu eh, tetap sama praktikumnya di Gedung Training Center University Penogoro. Untuk keadaan bahannya di antaranya saya sebutkan kembali. Ada radiografi mobile polymobile plus, survei meter polymaster, survei meter PM1621A, ada meteran. Nah, untuk cara kerja dari praktikum ini yaitu
Nah, yang pertama, kalibrasi surveimeter. Siapkan radiografi mobil polimer plus sebagai sumber radiasi atau pengaturan skala surveimeter. Nyalakan surveimeter mengekstra sumber radiasi. Gunakan densitometer untuk mengukur densitas film pada area yang terkena sinar X dengan ketebalan stepweight berbeda. Lalu gunakan jangka sorong untuk mengukur ketebalan tiap lapisan stepweight plastik dan besi. Lalu matikan alat. Untuk pembahasan dan perhitungannya, ini sebagai berikut. Nah, untuk pembahasannya di sini, dalam percobaan ini, hubungan antara ketebalan step weight dengan densitas optik atau OD, film dianalisis menggunakan data dari dua jenis step weight yaitu plastik dan besi. Data menunjukkan bahwa semakin tipis ketebalan step weight, semakin tinggi densitas film optik yang dihasilkan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara ketebalan stevia dan densitas film bersifat terbalik di mana stevia semakin tipis, semakin tinggi densitas optik atau OD film yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh semakin sedikit material yang perlu ditembus oleh radiasi. Sehingga lebih banyak sinar yang mencapai film dan meningkatkan densitas optik pada hasil radiografi. Pola ini terlihat konsisten pada stevia berbahan plastik maupun besi. Oke, itu mungkin dapat kesimpulan singkat dari saya. Selanjutnya ini adalah daftar pusaka, di mana beberapa dasar teori saya ambil dari daftar pusaka di sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu laporan ke-8 atau laporan yang terakhir dari praktikum eh, radiologi diagnostik dan radioterapi. Di sini yang terakhir yaitu kami melakukan kunjungan lapangan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, di mana di sana kita mengeksplor beberapa alat fisika medik atau eh, praktek quality control, melihat praktek quality control secara langsung di rumah sakit atau QC di rumah sakitnya langsung. Di sini hmm, tujuan dari penelitian ini yaitu memahami prinsip dasar dan penerapan fisika dalam radiologi diagnostik dan radioterapi, lalu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi dalam penggunaan alat radiologi dan radioterapi. Lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan kalibrasi alat radiologi untuk memastikan kualitas gambar diagnostik yang optimal. Di sini dasar teori yang saya ambil yaitu ada modalitas diagnostik dengan radiasi, ada PET-CT atau positron emission tomography, computed tomography. Di mana ini adalah metode pencitraan medis yang menggabungkan dua teknik yaitu PET yang mendeteksi aktivitas metabolisme sel dalam tubuh menggunakan zat radioaktif seperti FDG, radioaktif glukosa, dan CT yang menghasilkan gambar anatomi tubuh secara detail melalui sinar X. Lalu dari modalitas diagnostik dengan radiasi, diantaranya ada SPECT-CT atau Single Photon Emission Computed Tomography. Di sini adalah PET-CT adalah merupakan prosedur pencitraan medis yang menggabungkan teknik PET untuk mendeteksi aktivitas metabolis sel menggunakan zat radioaktif seperti FDG, glukosa berlabel radioaktif, dan teknik CT yang memberikan visualisasi anatomi tubuh dengan bantuan sinar X atau X-ray. Lalu ada modalitas diagnostik radioaktif, yaitu ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, di mana ini adalah teknologi pencitraan yang memanfaatkan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar jaringan lunak. MRI memiliki banyak jenis, di antaranya MRI 3 Tesla, lalu ada MRI 1,5 Tesla. Untuk dasar teori selanjutnya itu ada CT scan atau komputer tomografi. Di sini adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar potongan melintang tubuh dengan detail yang tinggi. Lalu ada radiografi umum atau X-ray adalah salah satu teknologi pencitraan medis yang digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnostik berbagai kondisi tubuh dengan memanfaatkan radiasi sinar X. Mana X-ray universal merupakan alat serbaguna yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi pada berbagai
bagian tubuh seperti tulang, dada, organ, dan organ inti lainnya. Kalau ada fluoroskopik, fluoroskopi adalah teknik pencitraan medis yang memanfaatkan sinar X kontinu untuk menghasilkan gambar bergerak secara real time dari organ dan struktur internal tubuh. Ada modalitas radioterapi, yaitu salah satunya adalah teleterapi. Teleterapi merupakan salah satu metode radioterapi yang menggunakan sumber radiasi eksternal untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu ada Brachytherapy, yaitu brachytherapy adalah metode radioterapi di mana sumber radiasi ditempatkan di dalam atau dekat area tubuh yang terkena kanker. Ada CT simulator. Di sini adalah perangkat komputer tomografi atau CT khusus yang dirancang untuk membantu perancangan radioterapi pada pasien kanker. Ada Treatment Planning System atau TPS. Di sini adalah perangkat lunak mutakhir yang dirancang untuk membantu perencanaan radioterapi dalam pengobatan kanker. Lalu ada peralatan kalibrasi dan keamanan, diantaranya adalah Phantom atau Pro RV Geometry Phantom. Di sini adalah perangkat pengujian yang berfungsi untuk memastikan keakuratan geometri dalam pencitraan radiologi. Ada densitometer. Ini adalah alat digunakan untuk mengukur densitas pada film radiografi, memastikan bahwa tingkat kontras pada detail gambar yang dihasilkan memenuhi standar diagnostik. Kalau ada kolimator test tool, di sini dirancang untuk memastikan sinar X berfokus hanya pada area tubuh yang diperiksa, sehingga mengurangi paparan radiasi yang tidak perlu ke bagian lain dari tubuh pasien. Ada USG Phantom, di sini adalah alat yang digunakan dalam pengujian bulanan untuk mengevaluasi kualitas gambar yang dihasilkan oleh mesin ultrasonografi, termasuk jenis probe seperti linear probe dan microconvex probe. Untuk metode penelitiannya, di sini ada lokasi lokasi apa? Praktikumnya ini adalah satu-satunya praktikum langsung terjun ke lapangan, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Untuk alat dan bahannya, diantaranya ada radiografi yang diperkenalkan kepada kami pada saat kunjungan. Di antaranya ada radiografi umum, ini untuk gambarnya. Lalu ada panoramik, ini untuk gambarnya. Panoramik CBT untuk dental ini. Lalu ada dental intraoral, ini seperti ini. Lalu ada USG atau ultrasonografinya seperti ini alatnya. Lalu ada MRI 1,5 Tesla. Kayak gini bentuknya. Untuk ada MRI 3 Tesla kayak gini bentuknya. Ini untuk mamografinya seperti ini bentuknya. Lalu ada MSCT 128 slice seperti ini. Ada BMD, ada fluoroskopi seperti ini. Ada CT simulator, Cobalt 60, Linac varian seperti ini. Linac Elekta seperti ini. TPS atau Treatment Planning System yang tadi adalah perangkat lunak tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk cara kerja di sini kami mengamati dan mempelajari fungsi dan cara kerja setiap modalitas radiologi diagnosis dan radioterapi. Lalu memahami proses kalibrasi alat seperti pengujian geometri menggunakan Phantom atau QC bulanan USG. Lalu ada mempelajari regulasi terkait pengolahan sumber radioaktif oleh Bapeten, termasuk sistem pengawasan untuk menjaga keamanan pasien, operator, dan lingkungan dari paparan radiasi. Untuk pembahasan dari sini, alhamdulillah kami saat melakukan berkat melaksanakan praktikum lapangan di RSUP Karyadi, Dr. Karyadi, alhamdulillah kami dapat mengetahui alat-alat, semua alat radiologi atau kedokteran nuklir yang ada di atau radioterapi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Di sana kami dapat pengalaman, dapat ilmu baru di mana diperkenalkan dengan alat-alat canggih, radiologi, radioterapi, dan kedokteran nuklir yang ada di sana. Di antaranya tadi sudah saya jelaskan di atas. Lalu di sini kami dapat menyimpulkan dari praktikum lapangan kemarin di RSUP Karyadi, di mana
Melalui kunjungan ini, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi, mekanisme kerja, dan prosedur operasional alat-alat radiologi diagnostis serta radioterapi. Praktikan juga menyadari pentingnya melakukan kalibrasi secara rutin menggunakan alat sesuai prosedur yang berlaku dan memastikan pengawasan ketat dari Bapeten untuk menjamin keselamatan pasien, operator, dan lingkungan. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga teknologi radiologi dapat dimanfaatkan secara aman dan efektif, sekaligus memberikan pelindungan maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Baik, ini untuk daftar pusaka yang saya ambil untuk menyusun proposal laporan praktikum pada malam kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu laporan praktikum 1 sampai 8 yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya, Bapak Jainal, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan saat ini belum termasuk sempurna dan tentunya perlu banyak perbaikan. Oleh karena itu, mohon koreksinya. Saya, Wahyu Budi Utomo, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.